Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nur Alianti dengan NPM 2022 1450 2205, kelas R3J, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai perencanaan sumber daya manusia. Peran spesifik personalia. Peran spesifik personalia dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran, jenis, dan budaya perusahaan. Namun, secara umum, peran-peran tersebut merupakan hal-hal yang penting untuk dilakukan oleh personalia agar dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Peran spesifik personalia yang pertama yaitu mengkoordinasi, memonitor, dan menyatukan proses. Contohnya seperti menyelenggarakan rapat rutin dengan manajer untuk membahas kebutuhan sumber daya manusia mereka. Lalu memantau data rekrutmen dan turnover untuk mengidentifikasi tren. Lalu mengembangkan sistem untuk mengumpulkan dan berbagi informasi tentang perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, menyediakan struktur dan menentukan jadwal. Personalia bertanggung jawab untuk menyediakan struktur sumber daya manusia organisasi. Struktur ini mencakup posisi yang ada, deskripsi pekerjaan, dan tanggung jawab masing-masing posisi. Struktur sumber daya manusia yang jelas akan membantu organisasi untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif. Dalam penyediaan struktur sumber daya manusia, personalia dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan analisis jabatan. Yang kedua, mengembangkan deskripsi pekerjaan. Dan yang ketiga, mengembangkan struktur organisasi. Lalu selanjutnya, menentukan jadwal. Selain menyediakan struktur, personalia juga bertanggung jawab untuk menentukan jadwal sumber daya manusia organisasi. Jadwal ini mencakup jadwal rekrutmen, pengembangan, dan rotasi karyawan. Jadwal sumber daya manusia yang tepat akan membantu organisasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya secara efisien. Dalam menentukan jadwal sumber daya manusia, personalia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan rencana rekrutmen, yang kedua mengembangkan rencana pengembangan karyawan, dan yang ketiga mengembangkan rencana rotasi karyawan. Selanjutnya yaitu menerima input kebutuhan sumber daya manusia dari manajer-manajer lini. Selanjutnya ada supply internal. Supply internal adalah sumber daya yang tersedia di dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya fisik, atau sumber daya informasi. Perkiraan supply internal melalui audit sumber daya manusia meliputi jumlah, pengalaman kerja, umur, jabatan yang pernah dipangku, pendidikan, pelatihan, keterampilan, bakat, minat, besar kecilnya tanggung jawab, serta kelebihan dan kelemahan sumber daya manusia. Supply internal dapat dilakukan melalui promosi, demosi, atau transfer. Selanjutnya ada supply eksternal. Supply eksternal adalah sumber daya yang diperoleh dari luar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sumber daya ini dapat berupa bahan baku, komponen, jasa, atau informasi. Supply eksternal dapat dilakukan melalui analisis pasar tenaga kerja, mencari tenaga kerja baru yang memenuhi persyaratan. Adapun tantangan dalam supply eksternal yaitu faktor pendidikan, sikap masyarakat,
situasi perekonomian, dan faktor demografis. Selanjutnya ada kesalahan yang sering terjadi dalam perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuannya. Namun, perencanaan sumber daya manusia yang tidak efektif dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti krisis identitas, kurangnya dukungan top manajemen, langkah awal yang terlalu rumit, kurangnya koordinasi dengan manajemen, dan fungsi sumber daya manusia lainnya. Lalu ada pendekatan yang kurang tepat, ada ketidakterlibatan manajer lini, lalu tidak terintegrasi dengan perencanaan organisasional, dan kesalahan teknik estimasi. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuannya. Personalia memiliki peran penting dalam perencanaan sumber daya manusia, dan dengan menyediakan struktur dan menentukan jadwal yang tepat, personalia dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.